Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang kali ini kita bertemu kembali di kegiatan SP 1.1 dan 1.2 bagian kegiatan 3 pada kegiatan Diklat PM KAA untuk KS. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu terkait dengan kegiatan kita kali ini. Bentar. Baik, sudah tampil nggih Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini merupakan konsep dari TET sebetulnya, Laboratorium Pembelajaran, di mana terkait dengan panduan implementasi pada pelatihan pembelajaran mendalam, coding dan KAA bagi pengawas sekolah. Di sini ada siklus implementasi dengan pendekatan teacher experimental training. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sekolah sebagai laboratorium dengan pengawas sebagai katalisnya. Melalui pendekatan teacher experimental training, pengawas sekolah tidak lagi sekedar melakukan inspeksi, melainkan mengajak satuan pendidikan untuk bereksperimen dan belajar secara langsung dari praktek pendampingan. Di sini kita sebagai pembina atau coach, kemudian juga memantau sekaligus juga sebagai aktor. Kemudian di sini ada 2 jalur intervensi utama dalam siklus pendampingan, nanti jalur pedagogik dan data melalui inquiry kolaboratif. Kemudian di sini ada jalur untuk transformasi pola pikir. Ini kegiatan kita sih sebetulnya. Di mana untuk yang jalur yang inquiry kolaboratif ini kita menganalisis lapor pendidikan yang sudah dilakukan, kemudian penentuan topik prioritas, desain pembinaan, serta umpan balik programnya. Kemudian untuk yang jalur psikologis atau transformasi pola pikir, ada pemetaan awal, ada analisis profil, kategorilisasi dan intervensi PPT ke PPB. Kemudian kedua jalur ini akan berjalan berdampingan pada setiap tahap kegiatan untuk menciptakan sebuah perubahan yang holistik. Ini Bapak Ibu sekalian kegiatan kita yang sudah kita lakukan kemarin setelah tatap muka di hari Sabtu, yang sudah kita lakukan selama 1 minggu lebih, hampir 2 minggu besok, yaitu terkait dengan kegiatan yang pertama tatap muka di sekolah. Kemudian yang kedua adalah tatap muka dengan KKS, kelompok kerja sekolah. Karena ini sebenarnya ada kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang bisa kita lakukan bersamaan ketika kita mengunjungi sekolah. Jadi ketika kita tatap muka di sekolah, ada identifikasi masalah berbasis data serta pemetaan profil pola pikir. Ini ada di SP ya, kalau nggak salah di SP 1.1 dan 1.2.
Sedangkan untuk yang di tatap muka itu ada inquiry kolaboratif dan refleksi bersama dengan kelompok kerja sekolah. Nah, pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kita berada di kegiatan daring FKK, Forum Kelompok Kerja, di mana kita melakukan sebuah simposium pemaparan temuan serta kalibrasi strategi secara virtual. Nah, setelah pada kegiatan kali ini nanti hasilnya kita sampaikan kembali atau kita kasihkan tatap muka yang berikutnya. Di situ ada review akhir, umpan balik, serta eksekusi intervensi kritisnya. Jadi ini setelah kegiatan kali ini, maka kita melakukan review kembali dengan tatap muka di sekolah. Teknisnya monggo, panjenengan bisa atur sendiri. Kemudian ini ya, yang terkait dengan tahap pertama yang mungkin sudah kita lakukan bersama, di mana di tahap 1 ini ada merubah data menjadi prioritas pembelajaran, di mana inputnya masukan pertama ini adalah analisis berbasis data menggunakan rapot pendidikan maupun hasil supervisi kelas. Kemudian proses identifikasi kolaborasi dengan penentuan akar permasalahan bersama kepala sekolah dan pendidik. Kemudian ada output berupa topik prioritas. Ini memilih fokus berbasis instrumen keberhasilan pembelajaran mendalam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada yang ini kemarin yang di grup Lumajang itu sudah di-sharekan dari KS. Sebetulnya ternyata untuk instrumen keberhasilan ini ada di instrumennya KS sekolah model atau sekolah yang kepala sekolahnya juga mengikuti kegiatan yang sama. Ini untuk ini. Tapi meskipun itu tidak ada, mungkin kita secara umum saja bisa menyampaikan nanti apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian munculnya adalah aksi perencanaan pendampingan di mana penyusunan rencana pembinaan dan pemantauan secara spesifik berdasarkan kebutuhan yang sudah dibahas. Kemudian pada tahap 1 di SP 1.2 ini adalah diagnosis pola pikir pendidik dan kepala sekolah, di mana ini ada pemetaan yaitu mengumpulkan data profil pola pikir seluruh pendidik dan KS di satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya ada evaluasi, yaitu analisis hasil evaluasi data pemetaan secara komprehensif untuk melihat pola dominan yang ada. Kemudian adalah klarifikasi terkait dengan kategori skor. Nah, jadi kecenderungannya awal seperti apa? Jadi instrumen yang kita pakai adalah instrumen yang 20 soal, itu yang mungkin lebih mendekati pengklasifikasian. Nah, setelah di tahapan 1, ini tahapan 2 juga sama, ini juga bisa bersama-sama, di mana ada inquiry kolaboratif di KKS, di mana ini ada refleksi program, yaitu mengevaluasi topik program prioritas dan rencana pembinaan yang telah disusun di kegiatan yang pertama. Kemudian refleksi pola pikir juga mendiskusikan hasil awal pemetaan serta tantangan psikologis yang teridentifikasi, serta adanya umpan balik dengan menerima rekomendasi teknis dan perbaikan dari peserta lain di kelompok kerja sekolah. Jadi fokusnya masih di KKS. KKS itu adalah kelompok kerja sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita lakukan hari ini. Diskusi atau pemaparan temuan dan kalibrasi strategi pada kegiatan FKK kita kali ini, di mana pengawas presentasi hasil satuan pendidikannya kepada forum ini untuk dikalibrasi. Bahasanya ketinggian ini Bapak Ibu sekalian. Di mana ada pemaparan jalur inquiry kolaboratif, yaitu menyajikan hasil hasil binaan dengan pemantauan identifikasi dan analisis kebutuhan pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait dengan terkait dengan pola pikir,
yaitu analisis finalnya hasil pemetaan profil pola pikir pendidik dan KS dengan strategi awal. Baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk teknis yang di tahap 3 ini ada yang berkenan untuk menyampaikan hasilnya, kemudian kita diskusikan bersama sebagai praktek baik untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada saran dan ide untuk ininya, untuk yang berpresentasi atau menyampaikan hasil? Ada usulan atau gimana ini? Atau diundi kah? Sekolah model mungkin sudah, Pak. Yang sudah. Nanti kalau belum baru diundi. Yang Soalnya kalau sudah enggak. Soalnya tadi ketika saya pembinaan ini di awal tadi sebelum kita meeting ke sudah saya sampaikan bahwasanya di program ini, di program kita pemerintah kali ini ada istilah sekolah model. Kemudian ada sekolah yang dimodel. Saya menyampaikan di sekolah itu, sekolah yang dimodel. Artinya apa? Sekolah yang bukan sekolah model kita kondisikan seperti sekolah model dengan instrumen-instrumen yang mungkin kita kawal nantinya. Jadi istilahnya bukan sekolah model tapi sekolah yang dimodel. Kalau istilahnya teman-teman mungkin sekolah model-model atau apa itu. Oke, Pak Muji ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Saya presentasi aja, Pak. Oke, Pak Muji presentasi sebentar. Pak Bu Aris ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait yang disampaikan Pak Lutfi barusan tentang sekolah model dan sekolah yang dimodelkan, mungkin yang dianggap seperti itu salah satunya sekolah saya, Bapak, di SMK Muhammadiyah 5. Itu kebetulan kami mendapat bantuan TEFA untuk PMKKA dan integrasi PMKKA yang bersamaan pelatihannya dengan sekolah model. Karena skemanya di bantuan ini ada yang memang sekolah model yang dapat bantuan dan ada sekolah yang dapat bantuan tapi bukan model. Tapi kemarin kalau menurut sosialisasi dari BOE sempat didampingi juga selama 2 hari kemarin oleh BOE bahwa memang ini sekolah disiapkan juga untuk ke arah sana gitu, Pak. Dia di SMK Muhammadiyah. Kebetulan instrumen yang kami pakai di sana selama pendampingan sampai dengan Desember nanti juga hampir sama dengan di sekolah model, hanya saja untuk proses pengimbasannya yang berbeda. Di sekolah kami hanya kalau di sekolah model kan 30 sekolah yang harus diimbaskan, tapi kalau di kami hanya 3 dalam prosesnya nanti. Gitu. Seperti Baik. itu saja, Pak. Oke, terima kasih Bu Aris. Ini jadi salah satu data penting untuk kita semua bahwasanya tidak hanya sekolah model tetapi ada istilah, kalau ini berarti istilah saya yang kurang tepat, berarti kalau memang ada sekolah yang dimodel istilahnya, yaitu sekolahnya Bu Aris. Ini kan istilahnya sekolah yang tadi cuma saya penguat saja ke sekolah bina saya karena memang istilahnya pinginnya sih harapannya adalah kita bisa seiring sejalan untuk menuju sekolah model. Cuma akhirnya saya menggunakan istilah di model, ternyata lebih pas sekolahannya Bu Aris yang memang diprogramkan ke sana. Baik, terima kasih banyak informasinya Bu Aris. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja sharing diskusinya dan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Mujiarto. Oke, monggo waktu dan tempat saya serahkan panjenengan Pak untuk mempresentasikan praktek baiknya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Lutfis. Sekolah saya, 2 sekolah saya mungkin lebih tepat yang jenengan katakan tadi, sekolah yang dimodel-modelkan gitu ya. Jadi saya ketemu dengan 2 kepala sekolah, Pak Brodregora dan Pak Sis. Saya memang tawarkan gitu ya, daripada saya hanya berkutik pada administrasi yang berhubungan dengan pelatihan saya. Jadi bagaimana kalau kita analisis gitu ya,
pedoman buku pedoman guru dan buku pedoman kepala sekolah. Dan dua sekolah ini menyambut antusias, artinya saya memulainya nanti dari membedah buku panduan, baik yang guru maupun yang kepala sekolah. Guru biar dibedah guru, nanti saya lihat. Kemudian untuk kepala sekolah biar dibedah kepala sekolah, nanti saya lihat gitu. Saya sinkronkan dengan punya saya. Artinya dua sekolah ini mau gitu ya, mau melangkah lebih dahulu bila dibandingkan sekolah yang lain. Dua alasan yang saya jadikan acuan adalah yang pertama adalah gurunya lengkap, Pak. Jadi kalau nanti di prosesnya kita melaksanakan project based learning dan sebagainya, itu peluangnya bisa terkaitkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah ini sudah tidak memikirkan murid. Jadi dua alasan itu. Kemudian yang ketiga, saya punya wali murid di SMA 2 Tanggul yang merupakan narasumber, yaitu Bu Wahyu gitu ya. Bu Wahyu Eka, dan beliaunya sudah sanggup mendampingi seandainya sekolah nanti mengadakan bedah gitu ya, bedah buku pedoman berdasarkan analisa teman-teman guru. Baik Bapak Ibu, saya ingin presentasikan apa yang saya sudah lakukan ya sehubungan dengan tugas kali ini. Sebentar, izin share screen. Saya sengaja gunakan dua device Bapak Ibu karena satunya bermasalah, mic-nya bermasalah. Apa yang saya presentasikan ini sebenarnya sudah saya kirim ke LMS Bapak Ibu semua gitu. Semoga terlihat nggih Bapak Ibu semua. Aman Pak. Aman. Baik. Saya lebih ke arah apa yang ditugaskan di LMS, yaitu bagaimana kita melakukan pembinaan, pemantauan berbasis data gitu Bapak Ibu semua. Ini foto kegiatan yang saya lakukan. Jadi yang sebelah atas ini kegiatan pertama saya memberitahukan bahwa saya ngikutin kegiatan PM gitu ya. Di kegiatan PM dan KKA ini saya butuh bantuan dari sekolah untuk mendapatkan data gitu ya. Data secara real apa sebenarnya yang terjadi di SMA 2 Tanggul ini sehubungan dengan pertanyaan yang ada di LMS. Ini yang pertama, kejadian pertama. Saya hanya datang memberitahukan itu, kemudian saya janjian sama Pak Sis dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu alumni, guru penggerak, karena di sekolah ini ada 8 atau 9 alumni guru penggerak Bapak Ibu. Ini kebetulan ada dari 9 itu 2 ada kegiatan pramuka dan penanaman pada saat hari Rabu kemarin gitu ya. Jadi di pertemuan 1 ini, pertemuan 2-nya yang di sebelah ini, itu kegiatan saya memberitahukan pada teman-teman guru dan kepala sekolah yang kebetulan kepala sekolah ini tidak hadir di tempat ini karena ada MKS, kegiatan MKS sehingga ngikutin awal itu di SMA 1 Tanggul, kemudian ikut lewat kendaraan saat berkendara gitu Bapak Ibu. Di sini saya bagikan buku pedoman, buku pegangan ya, guru dan pegangan kepala sekolah yang berhubungan guru model gitu ya. Artinya di pertemuan ketiga secara daring itu nanti saya menginginkan teman-teman untuk guru ini yang awalnya rencananya hanya tim ini saja, tim kerja ini yang terdiri dari 9 plus 1 AS, itu ternyata dari hasil kolaborasi ini
Wakakur, kemudian teman-teman yang lain itu menginginkan kok tidak sekalian Pak diterapkan total gitu ya. Sehingga dari usulan teman-teman itu sudah dipastikan oleh Pak Sis, untuk SMA 2 Tanggul nanti akan dilaksanakan secara total gitu ya. Kita mulai dari nanti membedah buku panduan. Nah, di sini saya coba lontarkan ke teman-teman itu di pendahuluan itu isinya apa saja gitu ya. Kemudian nanti untuk yang B1 sampai dengan B6 nanti dibedah oleh teman-teman ini gitu ya. Rencananya nanti di September Pak, di minggu kedua kita nanti akan membedah buku panduan itu. Di akhir nanti akan ada Bu Eka yang akan mengomentari hasil belajarnya teman-teman ini. Kemudian untuk yang di Santo Paulus Bapak Ibu, ini langsung ditanggapi, sudah Pak, kita sudah melaksanakan pelajaran mendalam. Kemudian termasuk untuk membuat perangkatnya sudah didampingi oleh Bu Nini, karena Bu Nini ini merupakan pengawas bina ya semua sekolah yang Katolik gitu ya. Jadi secara periodik nanti 6 bulan sekali atau 1 meter beliaunya akan datang. Ini kebetulan sudah datang ke SMA Santo Paulus dan kemudian sudah peer teaching untuk kegiatan itu, sehingga Brother Gora ini mengatakan sekalian sudah Pak, biar kita nanti akan tahu seberapa jauh gitu ya penyimpangan yang teman-teman lakukan dengan buku pedoman ini. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi 2 sekolah ini, itu tadi yang saya katakan, saya sama seperti Pak Lutfis, 2 sekolah ini bukan sekolah model yang siap melaksanakan semua yang ada di sekolah model. Nah, alasan saya 2 itu aja Bapak Ibu semua. Yang pertama tidak mikir murid, yang kedua gurunya lengkap gitu ya. Baik Bapak Ibu, di presentasi ini saya coba membedah 2 data raport pendidikan dan perangkat pembelajaran dari teman-teman. Untuk yang perangkat pembelajaran saya ngambilnya dari SMA 2 Tanggul. Saya memang rencananya melihat semua ya generasi 60 sampai 75 itu bagaimana, 75 sampai 85 itu bagaimana dan seterusnya gitu. Untuk guru-gurunya yang kelahiran itu. Kebetulan yang saya bedah adalah yang kelahiran 88 Bapak Ibu. Nah, di SMA Tanggul ini saya lihat sudah bagus sistemnya. Artinya kalau melaksanakan IHT, setelah IHT itu selesai, perangkat dikumpulkan di drive, kemudian ada tim penelaah bagaimanakah hasil dari IHT tersebut, khususnya tentang perangkat gitu ya. Nah, sudah ada timnya, cuma ada yang saya tambahkan kemarin itu pada saat bertemu sama teman-teman SMA 2 Tanggul ini, kalau sudah ada tim penelaahnya, tim tindak lanjut dari hasil telaah itu belum ada gitu ya. Sehingga ini nanti dia akan ditindaklanjuti. Contoh kemarin itu yang saya lihat adalah perangkatnya Bu Sofi gitu ya. Bu Sofi ini salah satu guru kelahiran 88 yang mengajar kimia. Nah, saya baca, kemudian dari hasil saya baca itu saya tahu persis bahwa yang kurang itu adalah tidak ada model pembelajarannya gitu. Tidak ada perangkat, tapi model yang dipakai itu tidak ada gitu ya. Kemudian saya lihat di checklist pemetaan instrumen itu ternyata Bu Rukmini juga mengatakan bahwa kurang ada modelnya gitu. Modelnya tidak ada gitu. Nah, setelah itu saya tunjukkan di diskusi pertama itu saya tunjukkan ke Pak Sis, Pak Kepala Sekolah, yang intinya nanti kalau ada IHT lagi, nanti ada tim tindak lanjut. Jadi artinya kalau sudah dipetakan perangkatnya ternyata masih ada masalah, maka tidak perlu ada tindak lanjut gitu ya. Dan tindak lanjutnya harus ada instrumennya. Jadi data menjadi bermakna ketika digunakan untuk mengambil keputusan dan melakukan perbaikan. Baik Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan.
Kalau data detailnya ada di LMS Pak Lutfi ya. Karena di LMS itu saya gunakan namanya pertanyaan itu saya copy, kemudian jawabannya taruh di bawahnya. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas di sini, artinya dari raport pendidikan, dua sekolah ini ternyata sama gitu ya. Dan dua sekolah ini sudah menganalisa gitu ya, sepintas tentang raport pendidikan. Kalau dari perangkat itu yang sudah saya utarakan tadi, baru SMA 2 Tanggul dan itu baru 1 guru, walaupun sebenarnya perangkatnya lengkap gitu ya. Lengkap semuanya ada di drive gitu, tapi belum cover Pak Lutfi gitu ya. Yang pertama adalah pengalaman pelatihan PTK gitu ya. Untuk guru ini ternyata masih minim gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana memanfaatkan dana BOS untuk memberdayakan IHT dan sebagainya gitu, yang berhubungan dengan raport pendidikan ini. Yang ketiga, mutu guru ini dilihat dari di raport pendidikan seperti itu nilainya, kemudian manajemen. Ini 4 poin yang menjadi data di raport pendidikan yang ternyata mirip gitu ya, dari dua sekolah yang rencananya mau saya ambil sebagai tempat implementasinya gitu ya. Jadi dua masalah yang pasti itu adalah kompetensi gurunya itu masih bermasalah, dan ini juga diakui oleh dua kepala sekolah, Pak Sis dan Brother Gora itu mengatakan bahwa mungkin teman-teman ini perlu diperkuat lagi Pak tentang model-model pembelajaran yang kekinian gitu. Mungkin di project, mungkin di problem based learning atau yang lain. Jadi dua fokus itu yang beliaunya minta gitu ya, di project dan di problem based learning. Baik, untuk pengembangan kompetensi di raport pendidikan ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti solusinya ya yang pertama mungkin nanti di pelatihan mandiri di platform RGTK gitu. Jadi bahasanya di sini yang saya tangkap partisipasi pelatihan formal itu masih sangat rendah. Untuk tahun ini mulai saya jadi pengawasnya itu secara berkala sudah mengalokasikan dana BOS untuk IHT. Baik IHT yang saya datangi maupun yang mendatangkan dosen dari UNED ataupun dari Jawa Timur ya, yang memang pengawasnya dari Katolik gitu ya, Santo Paulus ya, itu pun ini. Sudah disinkronkan, artinya kemarin itu bukan tidak pernah IHT, ternyata sudah pernah IHT, cuma nomor rekeningnya itu salah gitu ya, sehingga tidak masuk ke bagian poin ini gitu. Kemudian untuk optimalisasi anggaran untuk peningkatan mutu yang menggunakan dana BOS, sekarang sudah rekeningnya sudah tahu, jadi IHT yang dilakukan sudah dimasukkan berdasarkan di Arkas itu berdasarkan nomor rekening untuk pelatihan memang gitu. Ini angka-angka yang ada gitu Bapak Ibu semua. Kemudian untuk masalah tentang pelatihan guru yang rendah, ini nanti saya tunjukkan di slide berikutnya Bapak Ibu. Jadi masalah utamanya ya dua tadi nggih. Jadi yang pertama kompetensi guru yang diakui oleh Bapak Kepala Sekolah itu tentang model gitu ya. Untuk yang kedua adalah investasi mutu benda ini sehubungan dengan pemanfaatan penggunaan dana BOS sesuai dengan rekening pelatihan yang ada di Arkas gitu ya. Dari masalah itu sebenarnya masalahnya banyak Bapak Ibu semua ya. Ada 4 termasuk iklim keamanan itu muncul, cuma dari masalah itu yang kita ambil, kita sepakati 2 itu tadi ya, peningkatan kompetensi guru dan penggunaan dana BOS itu untuk
peningkatan mutu gitu ya. Apa langkah atau rencana yang akan dilakukan kami gitu ya, pada saat tahu atau pada saat kita ambil dua prioritas tadi gitu ya. Yang pertama kompetensi guru, yang kedua adalah layanan mutu ya, hubungan dengan dana bos tadi. Yang pertama adalah pemanfaatan pelatihan mandiri di RGTK gitu. Karena di raport pendidikan itu jelas Bapak Ibu, kalau hubungannya dengan kompetensi guru itu pelatihan mandiri gitu ya. Untuk Santo Paulus itu ada dua yang jadi prioritas yang dalam jangka pendek ini. Yang pertama itu pemanfaatan PID untuk pembelajaran gitu ya. Kemudian yang kedua itu SPAB. Karena di bulan Mei besok sudah menghubungi saya akan melaksanakan pelatihan dan simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu ya, SPAB, yang akan ini tadi sudah saya revisi suratnya dan akan kita laksanakan di bulan September sebelum TKA gitu. Karena salah satunya itu Bapak Ibu yang menjadi raport pendidikan. Jadi untuk Santo Paulus sebenarnya sudah menganalisa raport pendidikan dan mulai awal saya di Januari itu beliaunya sudah memetani gitu mana yang mau jadikan prioritas. Ini tinggal jalan saja. Kemudian yang kedua workshop internal gitu ya, dan workshop mendatangkan dari luar untuk mengatasi masalah itu. Yang ketiga adalah konbel. Konbel ini nanti kita set dua hal gitu ya. Yang pertama adalah pada saat pendampingan itu seandainya kita bisa bertemu dan kita bisa bicara, walaupun kadang-kadang dua sekolah ini lebih berat meninggalkan pelajaran gitu ya. Sehingga saya ambil keputusan kemarin diskusinya itu adalah untuk membedah ini nanti secara daring, dan daringnya pun nanti kita akan ngeset kira-kira mana hari apa yang peluangnya itu tidak meninggalkan anak banyak gitu ya. Ini yang ketiga seperti itu, nanti kita bahas di Kombel. Yang keempat mungkin hasil supervisi gitu ya. Hasil supervisi sebelumnya kita jadikan dasar seperti yang saya temukan itu. Semoga nanti ada tindak lanjut untuk membuat perangkat atau perencanaan yang PM gitu ya. Artinya pemanfaatan teknologinya ada, kemudian lingkungan belajar dan kemitraannya juga ada gitu Bapak semua. Baik, yang untuk anggaran sebenarnya sudah terlaksana gitu Bapak Ibu semua. Jadi alasan utamanya kemarin itu kenapa di pembiayaan itu merah gitu ya. Jawabannya karena bukan tidak melaksanakan IHT ataupun workshop, melaksanakan cuma nomor rekening untuk laporannya salah gitu ya, untuk yang Santo Paulus. Kemudian nanti apa yang akan saya pantau Bapak Ibu semua tentang kegiatan dari permasalahan raport pendidikan ini. Seperti biasa, seperti tahun kemarin di bulan Oktober atau November, saya biasanya menyebarkan form Google Form yang hubungannya dengan sudah perjanjian di awal bahwa minimal guru dan kepala sekolah itu menyelesaikan 5 modul di pelatihan mandiri gitu ya. Dan itu nanti dibuktikan dengan adanya 5 surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan di RGTK. Kemudian yang kedua, ini saya belum melaksanakan ini, jadi kita ngelihat bagaimanakah arkas yang mereka rencanakan untuk kegiatan ini gitu ya. Ini saya masih fokus ke satu sekolah yang kebetulan dapat boskin Bapak Ibu semua. SMA
Ma'arif Jombang itu ada Pak Boskin, itu mau saya lihat gitu ya. Saya lihatnya dari situ dulu. Kemudian diproses nanti kehadiran di Kombel, kemudian workshopnya, kemudian supervisinya yang terjadi gitu ya. Untuk pengolahan kinerja, saya harapkan memang di semua sekolah binaan itu akhir Agustus ini selesai semua ya. Observasi untuk guru gitu ya. Baru kita lanjutkan dengan observasi untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu. Kemudian untuk outputnya nanti praktek pembelajarannya berdasarkan pembelajaran mendalam, bahan ajarnya berdasarkan buku panduan mapel gitu yang ada di Kemendikbud. Sehingga nanti harapan kami outputnya itu terjadi perubahan kualitas pembelajaran, kemudian juga terjadi peningkatan nilai rapot yang ada di rapot pendidikan. Ini sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Ini ya rencana diskusi alurnya gitu. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dari data raport itu apa ya. Untuk E2, kemudian kalau ini kompetensi itu A atau B ya. Itu kemudian satu sekolah satu siklus perbaikan. Jadi rencana kami setiap bulan nanti ketemu secara daring gitu ya. Awal kita akan bahas tentang B1 mungkin ya. Jadi untuk 2 sekolah ini nanti bulan depan mungkin B1 yang kita bahas gitu ya. Tentang ini data-data pendukung yang ada di sekolah gitu ya. Yang nanti akan menjamin keterlaksanaan pelatihan ini. Ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau di SMA 2 itu 2 tanggul awalnya hanya 9 rencana kami karena tidak mungkin melaksanakan keseluruhannya gitu ya. Tapi ternyata teman-teman menginginkan Bapak Ibu yang di tim 9 ini menginginkan seluruh aja Pak, karena kami ada yang sepuh, ada yang muda dan lebih banyak yang muda gitu. Harapannya dengan menggait yang muda untuk yang teknologinya nanti bisa bagus gitu ya, masing-masing mapel itu bisa bagus gitu ya. Sedangkan untuk Santo Paulus aman, artinya di awal itu sudah mengatakan kita sudah melaksanakan, mungkin kita sesuaikan dengan instrumen yang ada di pedoman sekolah model gitu ya. Artinya seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian untuk rencana aksi yang sudah terlaksana ya. Jadi kemarin secara daring itu sudah dilaksanakan di SMA 2, kemudian untuk Santo Paulus ternyata sekarang masih repot dengan urusan ulang tahun kemarin, minggu keempat nanti akan kita laksanakan secara daring. Nah, cara daringnya ini yaitu tadi hanya membedah saja Bapak Ibu, membedah buku panduan, buku pegangan guru tentang sekolah model. Kemudian agenda kami ya ini gitu Bapak Ibu semua gitu. Aktifkan budaya belajar guru, perkuat komunitas, selaraskan Arkas dengan mutu gitu ya. Perkuat supervisi, kemudian lakukan refleksi berbasis data secara rutin. Ini terakhir Bapak Ibu, rapor pendidikan bukan tujuan akhir, rapor pendidikan adalah kompas untuk melakukan perubahan ke dalam. Ini saja dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Moji ngapunten, tadi slide-nya yang tampil itu cuma set data saja. Apa memang betul seperti itu Pak Moji? Sebentar. Jalan kayaknya ya.
Kita tidak jalan, makanya kita mungkin sempat bingung, yang jalan kan hanya ini, kan ada 19 slide kalau tidak salah. Nah ini baru ini kan betul ini. Ini yang terakhir Bisa ya. Oke, ini yang terakhir. Bisa dikembalikan dulu. Nah, itu tadi harusnya jenengan klik. Nah, ketika tidak diklik tadi masih di awal, tapi tidak apa-apa. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Muji, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada waktu 5 menit untuk sharing diskusi terkait dengan apalah yang sudah dilakukan Pak Muji di sekolah, di model istilahnya. Jadi seperti itu. Monggo, ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian atau saran dan masukan, atau mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo. Atau mungkin Pak Muji bisa diulangi lagi untuk penampilan slide-nya saja, 3 detikan gitu. Dimulai dari slide yang keempat Pak Muji. Tadi terhenti di slide nomor 4 itu. Jadi ini siklusnya, siklus inquiry-nya nggih. Ini dari datanya. Oke, ini siklusnya refleksi kumpul implementasi di 1 bulan. Ini untuk tim 9-nya. Kalau ini memang sengaja Bapak Ibu, karena nanti bicara tentang pola pikir, maka guru TIK dan guru BK saya wajibkan gitu ya. Walaupun bukan, kalau di SMA 2 itu walaupun bukan alumni guru penggerak gitu. Yang 9 ini alumni guru penggerak dan itu tidak ada TIK dan BK-nya, nah, kami ikutkan gitu ya. Kalau di Santo Paulus sudah berpikiran seperti itu Bapak Ibu semua. Karena memang sudah ada pembinaan dari Bu ini ya, kalau yang Santo Paulus dari Bu Nini nggih. Di Bu Nini hanya pembelajaran mendalam, Pak. Oh ya, PM-nya nggih. Ya, monggo dilanjut dulu Pak Muji. Kenapa Pak? Monggo dilanjut dulu. Jadi yang Santa Paulus itu yang dengan Bu Nini itu, karena Bu Nini ini memang pengawas sekolah Katolik ya. Jadi tidak hanya di Santo Paulus, juga di sekolah SMP Katolik yang lain biasanya secara berkesinambungan dalam 1 semester muter gitu ya. Jadi kemarin itu yang diceritakan ke saya, membuat perangkat pembelajaran mendalam sekaligus peer teaching gitu ya. Sekaligus peer teaching. Artinya Bu Nini sudah memberikan instrumen untuk membedah dari instrumen teman-teman yang maju di peer teaching itu bagian mana yang kurang gitu. Dan hasil diskusi saya dengan Brother Gora itu mengatakan kita set Pak. Artinya teman-teman guru yang kelahiran 67 ke atas itu sampai 75 itu kita masukkan sehingga mereka yang peer teaching gitu ya. Akhirnya dibantai oleh teman-teman gitu ya, kelemahan-kelemahan yang muncul di situ. Tapi dari kejadian itu teman-teman yang agak sepuh itu akhirnya percaya diri untuk melaksanakan di kelas gitu ya. Itu Pak untuk yang Santo Paulus. Jadi Santo Paulus ini mirip dengan SMA atau SMK punyanya Muhammadiyah. Jadi pelajaran itu dari kita gitu ya, dari Dinas Pendidikan, tetapi untuk yang tentang anggaran dan sebagainya, banyaknya murid itu memang mereka punya pengawas sendiri. Jadi pengawas yang dari SMK Muhammadiyah itu mengatakan, Pak, kami tidak mengurusi ya pembelajaran ya, tapi saya akan mengurusi jumlah murid dan sebagainya yang berhubungan dengan itu. Intinya seperti itu. Bedanya dengan yang Santa Paulus, Pak Lutfis. Oke, ini terkait dengan agenda perubahannya. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini sambil ini bisa dibuka mic-nya. Monggo Bu Retna.
Ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji, luar biasa gitu nggih. Pak Muji membuat paparan yang sudah terstruktur, mulai dari identifikasi, kemudian sampai pola intervensi, ngaten nggih, sampai nanti ke evaluasi. Nah, ini ada hal yang saya agak ambigu gitu Pak ya. Tadi panjenengan yang di awal itu kan membedahnya lewat rapot pendidikan. Bisa ditayangkan Bapak yang tadi slide kedua atau ketiga begitu nggih. Kemudian menentukan prioritas gitu. Kalau tidak salah prioritas itu kan sudah direkomendasikan nggih oleh pemerintah gitu nggih. Nah, saya yang agak sedikit masih bingung gitu. Di sana menyebut mutu guru. Kalau tidak salah Bapak, ranah kita, ranah sekolah gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di rapot pendidikan itu kan ada SIT 1, SIT 2, SIT 3, SIT 4, SIT 5 sampai SIT 6. SIT 1 itu adalah cara membaca PBD, bahwa pengawas sekolah itu adalah posisinya di tengah ya. Di tengah itu dia sebagai pendamping ya atau fasilitator. Nah, kemudian Bapak sudah melakukan akses ya, diidentifikasi. Kan di rapot itu ada siklus IRBB ya, identifikasi, refleksi, benahi implementasi, dan benahi satunya apa Pak, lupa aku, benahi implementasi dan benahi, aduh lupa satunya. Nah di sana kan sebetulnya kita mengawalnya di sana ya. Nah tadi saya itu agak ambigunya begini, kenapa muncul mutu guru? Sehingga di rapot pendidikan itu untuk ranahnya sekolah gitu ya, itu hanya berkutit pada dimensi A gitu nggih. Kemudian dimensi D, kemudian dimensi E itu sebagian. Dimensi C itu adalah ranahnya pemerintah daerah gitu. Nah, kalau memang jenengan tadi intervensinya di E begitu. Di E itu kalau nggak salah kan hanya di Arkas dan Siplah by system. Tetapi memang bisa dipilah begitu nggih. Nah, makanya tadi saya masih ambigu kok ada kalimat mutu guru nggih gitu ya. Nah, mungkin maksud panjenengan adalah di dimensi D, mungkin di kualitas pembelajaran. Ngaten ya Pak Muji. Tapi mohon untuk koreksi saja. Jangan nuliskan itu. Kita sesuai dimensi aja gitu ya. Dimensi A itu ada A1, A2, A3, kalau SMK itu ada A4, ngaten. Kemudian D juga ada, sehingga mungkin lebih tepatnya adalah kualitas pembelajaran. Sehingga mindset kita itu betul-betul melihat rapot, oh iya, akar masalahnya seperti ini. Nah, mungkin maksud Pak Muji seperti itu ya. Tadi saya agak aduh gitu. Nah, betul itu intervensi, mungkin intervensi luar itu bukan intervensi luar ya. Kalau pengertian di rapot pendidikan, intervensi luar itu nanti sama dengan eksternal begitu. Nah, kalau sudah intervensi luar itu adalah sudah ranahnya Dinas Pendidikan, mungkin pendampingan kita nggih Pak di sana ya, di apa namanya? Direfleksi ya, benahi implementasi dan benahi refleksi itu mungkin kalimatnya saja ya Pak Muji ya, sehingga kita bisa fokus ke sana. Sungguh luar biasa. Bukan yang ini, coba Pak yang slide tadi sudah bagus ya, tetapi mungkin di sini supaya pola pikir kita itu terarah, di slide ke tadi Pak yang ada muncul 58%, kemudian 0%, nah begitu nggih. Nah, itu mungkin di sana itu mungkin jenengan itu sub indikator, mungkin rumahnya ditulis dulu di atasnya, ngaten ya Pak Muji, masuk dimensi apa dia gitu nggih. Nah, nanti kalau ditarik lagi Pak Muji, dimensi itu bisa kita tarik menjadi ini masuk ke standar apa gitu. Jadi contohnya tadi jenengan sebetulnya mutu guru. Nah, mutu guru yang termasuk di sini itu adalah kualitas pembelajaran mungkin nggih. Bisa di manajemen kelas, bisa kemudian di metodenya. Berarti kalau kita kaitkan dengan di standar, itu bukan lagi standar umumnya, bukan tendik, mungkin di standar proses, mungkin juga tendik gitu, mungkin juga pembiayaan. Nah itu hanya masukan saja, mungkin nanti rumahnya itu jenengan buat lagi, sehingga kita sebagai pendamping di satuan pendidikan untuk mensukseskan ketercapaian 8 standar itu nanti mungkin bisa ke sana. Nah, terus kemudian yang terakhir mungkin saya tadi karena slide-nya nggak berjalan ya Pak Muji. Tadi ada yang terakhir ada ini
apa tadi Pak, implementasi apa itu tadi, munculnya ada budaya guru, ada, nah jadi ambigu lagi nih Pak Muji, belum, mungkin karena kepotong tadi ya, karena di tengah itu kan slide-nya Pak Luci tidak bergerak gitu, kita baru bicara rapot pendidikan, tiba-tiba kayak harus kita lakukan kok terakhir ada 6 atau berapa gitu, nah mungkin nanti tinggal benang merahnya itu ditata lagi gitu, Pak Muji, sudah bagus, luar biasa, terima kasih. Ini memang ada 2 hal ini Pak Lutfis, memang betul ya Pak Muji, karena yang di LMS itu memang, nah ini agenda perubahan. Nah, alangkah baiknya kok tiba-tiba budaya belajar guru gitu. Padahal jenengan tidak menyebut sekalipun apa ya di sana ya terkait hanya mutu guru. Padahal mutu guru itu kan berkaitan dengan kalau standarnya standar teknik nggih. Kalau dimensinya dimensi C, padahal kita itu sebenarnya dimensi D begitu nggih, kualitas pembelajaran. Monggo nanti ke sana. Kemudian selaraskan ARKAS dengan prioritas mutu, dan ini perlu diperhatikan juga Pak Muji. Nanti ARKAS itu juga ada prosentasenya. Memang rata-rata sekolah itu dimensi E itu rata-rata merah karena dia pemilihan kode ARKAS kurang sesuai ya. Jadi padahal bolak-balik IHT gitu ya. Tetapi di sana adalah masih belum optimal dalam peningkatan mutu guru. Ternyata mungkin kode ARKAS yang dipilih adalah belanja modal, membeli konsumsi untuk konsumsi nggak boleh, membeli ATK untuk ini. Padahal sebetulnya bisa honor narasumber untuk ini. Mungkin itu Pak Muji ya, memang itu tugas kita Bapak Ibu, tetapi ya kita maklum juga kadang-kadang sekolah tertutup dengan hal tersebut gitu ya. Kita bukan intervensi ke keuangan, tapi bagaimana memperbaiki yang merah-merah itu menjadi hijau. Nah, itu saja Pak Muji, terima kasih. Memang kalau kita baca LMS, itu betul ya, betul yang di Pak Muji ya, bahwa kita menganalisis rapot pendidikan atau di supervisi pembelajaran. Mungkin masukkan lagi Pak Muji, agar di pemenuhan LMS dan memperkuat data panjenengan, selain rapot pendidikan itu adalah hasil supervisi pembelajaran, itu saja. Kalau saya kemarin tuh pakai instrumen itu ya, instrumen yang sekolah model, padahal sebenarnya benar ini rapot pendidikan dan supervisi pembelajaran. Mungkin untuk memperkuat data panjenengan, karena 2 sekolah ini adalah sekolah yang dibidik untuk menjadi model, alangkah baiknya nanti ditambahkan seperti itu. Terima kasih Pak Lutfis, itu saja. Praktek baik untuk teman-teman, terima kasih menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Muji terkait apa yang disampaikan Bu Retna. Nggih, Pak Lutfis, matur nuwun. Jadi bentar nggih. Saya sebenarnya coba memindahkan gitu ya. Data utamanya ini sebenarnya Bapak Ibu semua. Data utamanya ini. Cuma memang ada yang bergeser sesuai dengan yang diutarakan Bu Retno tadi. Untuk yang 1,29 ini memang di sini kata-katanya adalah pembelanjaan peningkatan mutu Bapak Ibu. Jadi ini yang utama gitu. Setelah itu saya coba pindahkan supaya menjadi slide gitu ya, menggunakan Canva AI. Ternyata ada bagian-bagian yang itu ternyata penting, ternyata berubah gitu ya. Nanti terima kasih Bu Retno, nanti saya perbaiki untuk slide presentasi saya gitu. Kemudian untuk yang tadi, untuk yang supervisi Bu, untuk supervisinya ya di 2 sekolah ini ada sebenarnya gitu ya, cuma tidak berhasil kami dapatkan. Artinya sebenarnya saya juga pengen gitu ya, kita tahu apa namanya hasil supervisinya kepala sekolah sama tim ini seperti apa. Tapi rupanya belum masih ada di Pak, ada di tim gitu ya. Tidak diberikan ke saya sehingga saya tidak bisa menganalisa. Analisanya baru sampai pada tahap perangkat pembelajaran yang di teman-teman. Nggih, matur nuwun Bu. Siap. Apa-apa Pak Muji, itu kan jenengan ini proses ya. Nanti kan 9 minggu atau 10 minggu setelah tahun ajaran baru, ya paling enggak, itu kan sudah pelaksanaan. Ya dengan tambah lagi nanti supervisinya. Kemudian untuk menambah data Pak Muji, sebaiknya melihat Excel Pak Muji. Nah di Excel itu akan jelas dimensi dan lain-lain. Kalau untuk menganalisis, nggih. Itu aja Pak Muji. Nggih. Terima kasih Pak Muji, luar biasa.
Temun Ibu. Matur nuwun Ibu. Saran masukannya ini sudah dibukakan sama Pak Muji tadi Excel-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, praktek yang luar biasa ini di chat juga saya baca dari Cak Suko Dimensi A itu ada A1, A2 dan A3 dan banyak sekali. Dan detailnya memang sudah disampaikan oleh Bu Retno bahwasanya ada di Excel gitu. Monggo Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu kita sering diskusikan atau ada lagi yang ingin berbagi praktek baik terkait dengan yang itu tadi yang disampaikan Pak Muji adalah yang 1.1 nggih Pak Muji nggih. Ya. Yang terkait dengan inquiry kolaboratif. Monggo Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin disampaikan lagi? Atau mungkin ada yang kita lanjutkan, ada yang ingin menyampaikan praktek baiknya untuk yang SP1.2. Monggo. Adakah? Ada yang ingin disampaikan? Kalau tadi Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk memberikan angket kepada Bapak Ibu di sekolahan. Dan ketika dianalisis pemetaannya, pola pikirnya bertumbuh semua. Itu berdasarkan angket. Ini berdasarkan angket, entah itu motivasinya untuk mengisi supaya bertumbuh atau bagaimana. Kalau berdasarkan angket memang isinya bertumbuh semua. Cuman ketika kami konfirmasi ke tim manajemen, itu sebenarnya tidak seperti itu Pak, data dan sebagainya. Ini aslinya, realnya sih seperti itu. Ketika kita bahas berubah atau bergeser, nah ini juga sempat jadi bahasan. Wah, kita kan bisa bergeser Pak dari pola pikir bertumbuh menuju pola pikir tetap. Ya monggo, dan jelas arah tujuan kita bisa harapannya mempertahankan. Kalau sudah bertumbuh tetap bertumbuh, kalau masih pola pikirnya tetap ya digeser atau dirubah menjadi bertumbuh. Jadi seperti itu diskusi kami ketika di pembinaan tadi. Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang ini disampaikan kembali kah? Dari Bu Aris, Bu Lina, Pak Afi. Tadi sudah dari Pak Muji, mungkin ada dari Pak Wari maupun dari Mbak Bu Titi. Ada yang ingin disampaikan lagi untuk berbagi praktek baiknya? Tadi sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saran dan masukannya mungkin bisa sangat membantu sekali Pak Muji nggih, untuk mengevaluasi hasil yang ini karena kita berproses dan kita belajar bersama. Monggo mungkin ada yang perlu kita diskusikan kembali Bapak Ibu sekalian terkait dengan tadi di kegiatan yang kedua boleh, yang pertama juga boleh. Monggo, ada yang ingin menyampaikan praktek baiknya kembali? Bu Aris mungkin atau Pak Lani? Iya, saya coba Pak. Monggo, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tadi Pak Muji sudah menyampaikan basis datanya adalah dari rapor pendidikan, kalau kami coba mencoba dari sisi yang lain, dari insight yang lain, yaitu dari rule yang ada di LMS. Jadi kami menggunakan instrumen yang ada di LMS. Jadi dalam proses ini kebetulan karena sekolah saya juga seperti yang saya sampaikan tadi adalah sekolah yang dapat bantuan, dan kebetulan kami juga mendapatkan pendampingan secara ekstra juga dari balai terkait prosesnya bagaimana penerapan PM dan KKA, termasuk bagaimana kami pemetaan awalnya itu juga ada campur tangan dari balai. Jadi
Saya sebagai pengawas dalam proses ini di sekolah ini, kenapa saya memilih? Karena salah satunya adalah alasan yang pertama tadi. Alasan yang kedua karena di sekolah ini sudah ada kombel, jadi sudah mulai berjalan, sudah mulai aktif prosesnya. Hanya saja ini tidak terlegalisasi, artinya dalam proses pelaksanaannya itu struktur belum terbentuk, kepanitiaan atau jadwal yang secara terstruktur itu masih belum. Jadi tapi proses untuk duduk bersama dalam wadah sebuah kombel sekolah itu sudah jalan. Kemudian kalau dari yang saya lakukan untuk siklus 1 di SMK Muhammadiyah 5, memang saya mengambil satu sekolah saja supaya saya bisa fokus itu Bapak nih. Yang pertama saya lakukan adalah menyampaikan persepsi dengan Bapak Ibu guru. Sebelum itu duduk bersama dengan kepala sekolah dan manajerial. Kemudian dari sana kita sempat menyinggung sedikit tentang apa itu inquiry kolaboratif, dan karena ini memang fokusnya adalah pada pengembangan TEFA yang terintegrasi PMKKA, maka kita fokusnya adalah penguatan kompetensi yang ada di TEFA dan bagaimana inquiry kolaboratif ini bisa memaksimalkan proses penguatan TEFA tersebut. Jadi kalau dari yang kami lakukan pada saat kami menyamakan persepsi itu adalah yang pertama penyebaran angket. Kalau tadi Pak Lutfi juga melakukan hal yang sama, kami juga melakukan hal yang sama terkait dengan pemetaan pola pikir menggunakan 20 item. Jadi dari hasilnya, ini kok saya tidak bisa menampilkan tapi nggih. Tidak bisa menampilkan hasilnya, tapi saya bacakan saja nggih dari 27 guru. Dari 27 guru di sini yang nampak growth mindset, jadi untuk nilai sekitar 56, 60 itu ada sekitar 10 orang. 9 orang Bapak. 9 orang itu grow mindset, kemudian yang sebagian besar itu adalah DGF, grow with some fixed gitu nih. Kemudian ada 2 saja yang masih FG, jadi fixed with some growth, jadi dinilai kisaran antara 30 dan 33, 2 orang ini. Jadi kemudian dari proses itu nanti kita pemetaan, dari pemetaan itu dasarnya adalah dari pengisian angket, pengisian instrumen. Kalau dari instrumen sekolah model yang sempat di-share gitu ya, saya sempat ini mendapat bantuan istilahnya pengisian data mentah itu dari Bu Lina saat itu. Kemudian saya lihat kok sama dengan yang diberikan oleh BOE dalam grup pendampingan khusus untuk PMKKA dalam TEFA ini. Ini sekolah kami melakukan self assessment menggunakan yang 3 komponen, mulai dari keunggulan belajar murid, kemudian keunggulan mengajar pendidik, kemudian keunggulan kepemimpinan dalam kepala satuan pendidikan. Dari seluruh rata-rata nilai skor itu menunjukkan angka cukup tinggi Bapak, yaitu di 3,68. Jadi kategorinya di kategori unggul. Menurut self assessment seperti itu. Cuma memang dalam prosesnya nanti kita masih terus berevaluasi gitu nggih. Apakah memang pada kenyataannya nilai ini benar-benar mencerminkan keadaan sekolah yang sebenarnya, ataukah memang seperti yang sempat terpikir bahwa ini adalah ya anggap saja ini sebagai motivasi dari sekolah untuk menuju ke arah sana gitu nggih. Harapannya yang kedua sih gitu ya. Cuman memang kalau dalam prosesnya nanti ternyata ketika self assessment menunjukkan posisi level di 3,68 atau unggul, ternyata masih di tahap maju atau mungkin bahkan di tahap berkembang, mungkin maka ini akan mendapatkan perlakuan khusus juga dari balai. Nah, peran kami sebagai pengawas di sini adalah sebagai memfasilitasi proses itu sebelum pelaksanaan schedule yang bersama balai. Jadi terus terang di sekolah kami ini sudah ada jadwal khusus kapan kami harus didampingi dan kapan kami harus melaksanakan secara mandiri prosesnya gitu nih. Jadi dalam proses ini di tengah-tengah sebelum kedatangan jadwal bersama balai, kami melakukan sharing, refleksi, evaluasi bersama dengan seluruh guru dan jajaran manajemen untuk melakukan evaluasi dan proses untuk kesiapan di tahap-tahap selanjutnya seperti itu. Jadi ini hanya sekedar membandingkan saja. Kalau tadi Pak
Muji menggunakan basisnya adalah rapor pendidikan, maka kami menggunakan rapornya dari basisnya adalah dari instrumen dari LMS, baik itu dari siklus 1.1 gitu nih, SP 1.1 ataupun SP 1.2. Ini saya tidak bisa tampilkan Pak, sebentar Pak. Saya coba lagi tampilkan Pak. Seperti ini. Oh, Nampak oke, apa? sip. Nampak nih? Nampak. Nah, Betul. ini hasil isian yang sudah dilaksanakan oleh sekolah saat itu. Jadi kami menggunakan aplikasi, ini memang ini aplikasinya juga dari balai juga. Kebetulan isiannya sama, jadi saya bisa menggunakan hasil yang di sini untuk memetakan bagaimana langkah selanjutnya atau rencana tindak lanjut dari hasil yang kami peroleh. Jadi untuk keunggulan belajar murid memang di sekolah kami lebih memprioritaskan pada pembentukan karakter. Jadi ada program khusus bagaimana kita membentuk karakter murid. Kemudian untuk keunggulan mengajar pendidik itu prioritasnya adalah kualitas pembelajaran. Jadi dari hasil diskusi urun rembuk kemarin prioritasnya adalah bahwa ingin menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, itu yang pertama muncul. Jadi bagaimana kita mengusahakan agar semua guru itu tertarik untuk melaksanakan, menerapkan metode-metode pembelajaran terbaru. Jadi tidak hanya ceramah, gitu. Jadi sepertinya kesannya anak-anak supaya menjadi lebih aktif, lebih interaktif, lebih menarik dan lebih menggembirakan mungkin di sana. Jadi prioritas yang untuk di keunggulan mengajar pendidik, bagaimana guru bisa punya skill tambahan ke sana sehingga muncul rekomendasi tindak lanjut. Di sini ada IHT Bapak. Jadi di sini tidak muncul ya. Bentar. Tadi ada muncul Bapak. Gitu. Tidak muncul. Tadi Gitu. ada. Mungkin nge-lag. Kemudian Apa? untuk keunggulan kepemimpinan kepala satuan pendidikan memang prioritasnya di sekolah kami SMK Muhammadiyah 5 adalah pada digitalisasi pembelajaran. Jadi di sana bukan 3 prioritas dari 3 aspek tadi yang menjadi fokus untuk pelaksanaan tindak lanjut pada tahap berikutnya, Bapak. Seperti itu, Pak Lutfis. Oke. Tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Bu, sebelum ditutup, mungkin bisa diklik untuk yang PM itu. Isinya samakah atau gimana? Ini kan yang KAA. Yang jenengan klik ini kan. Iya. Bentar Pak. Iya, betul. Takutnya tadi ada yang sudah baca kemudian terlewat. Akhirnya bingung karena mungkin di slide-nya yang PM. Oh iya. Coba Yang dibuka PM dulu. ini saya sudah klik PM tapi yang muncul KKA. Oh gitu untuk ini. Jadi nggak muncul ya? Oke, nggak apa-apa sudah. Iya. Oke. Ini sudah ada di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Bu Aris. Ini sudah paparannya sudah luar biasa. Ada dari sudut pandang yang berbeda, dari instrumen yang baru. Dari Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin disampaikan tambahan atau mungkin saran dan masukannya? Baik Pak Muji, monggo. Setelah itu ada Bu Lina juga, monggo. Pak Muji terlebih dahulu. Matur nuwun Pak Lutfis. Nggih. Makasih Bu Aris. Jadi saya ngelihat bahwa ada sisi lain dari yang jenengan presentasikan itu ya. Cuma saran saya memang raport pendidikannya jangan sampai nggak dibuka gitu ya. Karena kalau saya coba menganalisa dari 2 sekolah itu, walaupun sudah bagus gitu ya, secara umum bagus kayak literasi numerasi bagus, tapi ada bagian-bagian tertentu di indikator rapor pendidikan itu di literasi numerasi itu ada masalah gitu ya. Turunnya terlalu banyak, lebih dari 7 dan sebagainya gitu. Saya lihat kemarin itu sudah dilaporkan baris oleh Bu Rizka atau siapa gitu ya. Pak, ini rapor kami gitu. Alhamdulillah saya lihat naik semua kalau tidak salah nggih, Baris. Artinya rapor pendidikannya jangan dilepas total, karena saya lihat kemarin analisa di rapor pendidikan itu juga lumayan komplit gitu ya.
Artinya pada saat ini Bapak Ibu, slide saya sebenarnya yang saya jadikan slide itu ini sebenarnya. Bisa Cuma ditampilkan Pak Muji? ada bagian-bagian, lihat. Masih proses. Oke. Ini komplitnya Bapak Ibu. Jadi yang saya kumpulkan ini sebenarnya gitu ya. Cuma dari bagian ini itu saya ubah menjadi slide menggunakan AI Canva, itu ada bagian-bagian yang hilang gitu ya. Jadi contoh untuk yang SMA 2 gitu ya. SMA 2 Tanggul. Nah, jadi pada saat kita gunakan AI itu langsung dikasih rincian, dan angka yang ada di sini kalau menggunakan Google LM itu copy paste dari file yang kita lampirkan. Cuma permasalahannya memang dari Excel ubah dulu jadi PDF. Seperti ini Bapak Ibu, seperti yang diutarakan tadi oleh Bu Retno, juga seperti itu sebenarnya pembelanjaan peningkatan mutu gitu ya. Sehingga di sini sudah dikasih kesimpulan untuk SMA 2 ini sudah ada kesimpulannya begini. Secara keseluruhan tantangan terbesar di SMA 2 pengembangan kompetensi guru, optimalisasi anggaran untuk mutu, serta peningkatan partisipasi orang tua dan iklim keamanan terkait dengan kekerasan seksual. Ini untuk SMA 2 Tanggul. Sedangkan untuk yang SMA 1 Paulus juga sama gitu ya. Tapi kata-katanya berbeda dengan raport yang berbeda, rendahnya partisipasi guru dalam pelatihan, minimalnya anggaran untuk peningkatan mutu ini sama, adanya sinyal bahaya pada iklim keamanan terkait kekerasan seksual dan penurunan kualitas partisipasi orang tua. Nah, 2 ini yang saya jadikan, itu aja Pak Lutfis, masukan saya. Karena mau tidak mau nanti kan arahnya ke memperbaiki raport gitu ya, memperbaiki raport pendidikan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Muji. Berikutnya sementara ditampung dulu Bu Aris. Ini ada yang ingin disampaikan dari Bu Lina dan Bu Titik, nanti bisa disampaikan secara utuh oleh Bu Aris. Monggo Bu Lina. Terima kasih Pak Lutfis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya karena menggunakan instrumen yang sama dengan Bu Aris, saya tidak mempertanyakan tentang hasil analisa dari sekolah Bu Aris karena memang sekolah model. Kalau saya kan sekolahnya model-modelan ya Pak ya, yang bukan model saya buat jadi model-modelan. Kalau yang ingin saya pertanyakan adalah di instrumennya Bapak, karena waktu kita mengisi bersama-sama ada, saya coba share screen gitu Pak. Tampil nggih Bapak? Oh bukan, maaf bukan ini, sebentar. Kan ini yang kemarin ini. Ya, bentar. Oke, saya ini Bapak, sebentar. Saya baca dulu. Ini yang untuk di kepemimpinan kepala sekolah nih Bapak, di bagian pengelolaan sumber daya, kalau kita lihat di level unggul, level 4, misalnya di bagian mengoptimalisasi sumber daya kegiatan pendidikan. Di level unggul di situ indikatornya adalah kepala sekolah mulai melaksanakan fungsi pengelolaan, namun perencanaan pendidikan belum berbasis data dan kebutuhan sekolah. Pelaksanaan program belum terkoordinasi secara sistematis, serta kepengawasan dan evaluasi belum dilakukan secara berkala. Nah, itu dibesarkan kan Bu Lina, dibesarkan Bu Lina. Sampun? Dibesarkan. Sampun. Sampun nggih. Nah, ini contohnya nggih, di level unggul ini harusnya kan kalau level unggul ini yang sudah
ya sudah berbasis data, sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah, sudah sistematis, sudah ada evaluasi, sudah ada monef gitu ya. Tapi di sini masih rendah sekali ini indikatornya. Sepertinya ini memang ada kesalahan di instrumennya, sehingga tentu saja nanti iya instrumennya. Dan ini yang di-share di kepala sekolah juga ini. Nah mungkin ini untuk masukan ke Pak Lutfis, karena akhirnya nanti apa namanya, kalau kita merata-rata juga nilainya juga tidak akan sesuai. Itu dulu mungkin kalau punya saya kurang lebih ini ada yang ngapunten belum selesai karena terus terang ini kami juga sekolah ini ya model-modelan, kalau punya saya masih seperti ini penjelasannya. Ada yang beberapa memang ketika kami diskusi ingat rapor pendidikan maka disebutkan, ada yang menyebutkan oh sudah Bu kami lakukan survei misalnya, berdasarkan survei Bu ini indikatornya, maka seperti itu. Tentu saja juga ini perlu apa namanya, perlu saya perbaiki dulu Bapak sebelum saya unggah di LMS. Mungkin itu, jangan lama-lama nanti kelihatan banyak salahnya. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja. Oke, siap. Terima kasih Bu Lina atas koreksinya. Nanti kita bisa buat evaluasi bersama. Untuk Bu Titik, monggo. Ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Lutfis. Saya tidak bertanya ke Bu Aris atau ke Pak Muji, cuman memang apa namanya, kami juga melakukan hal yang sama, cuman kita tidak membedah rapor di sekolah binaan kami. Kebetulan sekolah kami itu mengikuti BIMTEK yang sama dengan kita, sehingga tugas yang dilaksanakan oleh KS itu menjadi dasar untuk kita melakukan apa namanya, identifikasi. Jadi untuk instrumennya itu sama seperti yang di-share oleh Bu Lina tadi, karena juga sumbernya dari satu ya. Mohon izin, mana ya tadi itu. Nah ini sudah nampak? Nah ini adalah instrumen yang dipakai untuk mengetahui kualitas pembelajaran. Kebetulan kalau dilihat dari raport pendidikan, sekolah kami ini SMA Yoso ini salah satu sekolah penerima BOS prestasi ya. Kemudian yang kedua apa namanya, dari raport pendidikannya sudah hijau semua, hanya saja ada penurunan di satu indikator yaitu kualitas pembelajaran. Sehingga ketika sekolah kami mengisi instrumen yang nampak di layar ini, mayoritas mereka menyampaikannya level 3 dan level 4. Dan kemarin sempat saya tanya, mohon Pak diberi ini apa buktinya, jadi menuliskan level 3 itu dasarnya apa, dan kebetulan di situ beliau sudah menuliskan seperti itu, sehingga rata-rata mereka menjawabnya level 3 dan level 4. Nah ini selaras dengan pola pikir yang kemarin juga sudah dilaksanakan oleh sekolah seperti ini. Sebentar. Sudah nampak kah Pak Lutfis? Belum. OTW muncul. Oh ya, ini dari hasil instrumen yang kebetulan di KS itu, di kelompok kerja KS itu diberikan aplikasi dan mereka membagikan kepada guru dan kepala sekolah juga mengisi, dan di situ tampak bahwa mayoritas atau 71% itu gurunya sudah PPB dan hanya 29% itu yang bukan PPT murni tapi masih apa namanya, perpaduan ya, karena nilainya di situ rentannya di antara 34 sampai 44. Nah, cuman kemarin dari hasil ini sempat kami melakukan koordinasi secara online, menanyakan, Pak, ini hasilnya apa benar sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Itu memang beliau menyampaikan, ya memang saya beberapa orang itu merasa Bu, data yang mereka tuliskan sebagai hasil
pengisian instrumen pola pikir ini kok tidak sama dengan real yang ada di lapangan itu. Kemudian yang kedua, di bagian identifikasi yang level 3 dan 4 itu memang beberapa dilihat itu tidak sesuai karena Bapak Kepala Sekolah ini termasuk orang baru di sekolah ini, sehingga dia juga banyak meminta data dari para wakannya, dan beliau menyampaikan datanya kayaknya kalau saya melihat Bu, beberapa itu levelnya ketinggian. Misalnya di situ terkait pendidik itu mereka sudah sangat inovatif gitu ya. Ternyata pada kenyataannya beberapa guru juga masih tidak seperti itu Bu, gitu. Jadi masih ada kesenjangan antara data yang diberikan dengan hasil yang ada di instrumen pemetaan identifikasi tadi sama pola pikir, sehingga juga agak kesulitan bagi saya untuk memetakan, tapi memang secara garis besar memang untuk pemetaan pola pikir ini kalau saya melihat secara kasat mata di lapangan memang sekolah ini sudah mayoritas PPB saya sudah akui memang karena saya tadi pagi menilai lingkungannya sudah sangat bersih, terus tidak ada sampah plastik yang walaupun di spot-spot tuh masih ada. Jadi intinya mereka sudah bertumbuh, cuman level-level yang ada di pemetaan identifikasi tadi masih ada yang tidak sesuai seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan saran bagi kami karena data yang ada itu kadang tidak sesuai dengan realnya. Jadi apa yang harus kami lakukan mungkin bisa kita sharingkan bersama. Terima kasih Pak Lutfis. Baik Ibu, terima kasih banyak atas paparannya. Sudah luar biasa, tadi sudah dianalisa sampai dari analisa awal sampai ke proses PPT, PPB juga. Bu Aris mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait dengan apa yang disampaikan Pak Muji tadi sama Bu Lina. Terima kasih Pak Lutfis untuk kesempatan ketiganya. Terima kasih untuk Pak Muji masukannya tadi terkait dengan sudut pandang kami pada saat pengolahan data, jadi sumber data kami. Jadi dalam proses pemilihan, bahkan saat menuliskan rekomendasi tindak lanjut untuk apa yang menjadi program prioritas kami itu, kami tetap menjadikan rapor pendidikan sebagai data pembanding, Bapak. Jadi kami tidak murni dari angket. Jadi angket, kemudian instrumen pemetaan pola pikir itu sebagai lagi-lagi itu adalah sebuah instrumen gitu nggih. Instrumen untuk memetakan apakah kalau nanti kita memilih sebuah program tindak lanjut yang ini akan dijadikan prioritas atau tidak gitu nggih. Ini sesuaikah dengan aset-aset yang ada di sana? Apakah pola pikir dari guru-guru sudah mendukungkah untuk proses perubahan yang secara cepat mungkin seperti itu, atau memang tidak memungkinkan program ini dilaksanakan karena memang ternyata semuanya adalah pola pikir tetap. Tapi ketika kita sudah menggunakan instrumen angket untuk memetakan bagaimana sih peluang untuk keterlaksanaan program tindak lanjut yang kita rencanakan berdasarkan data bahwa ternyata memang sekolah SMK Muhammadiyah 5 sebagian besar pola pikirnya sudah mulai grow mindset. Jadi ketika kita sudah memiliki dasar pemetaan pola pikir, maka ketika kita memilih sebuah rekomendasi tindak lanjut program, maka itu mungkin rasa optimis itu lebih muncul besar gitu Pak. Dasar kami seperti itu. Ketika kita memilih bahwa dari pemetaan misalkan kita menemukan bahwa ternyata kualitas pembelajaran di SMK Muhammadiyah 5 harus ditingkatkan pada bagian inovasi pembelajaran. Jadi proses rekomendasi yang muncul pun itu kita menyandingkan juga dengan rekomendasi yang muncul dari rapor pendidikan. Misalkan dimunculkan IHT. Nah, kegiatan-kegiatan seperti IHT, workshop itu kan munculnya di rapor pendidikan. Nah, kita adopsi Bapak. Jadi kita pemetaannya menggunakan instrumen, kemudian kita rekomendasi tindak lanjutnya menggunakan rekomendasi-rekomendasi dari rapor pendidikan. Jadi tidak serta-merta kami menggunakan basis data itu hanya dari satu data saja, tidak. Tapi kita pemetaannya menggunakan instrumen, tapi kita rekomendasinya mendapat bantuan insight, inspirasi juga dari rekomendasi rapor pendidikan. Termasuk bagaimana ketika sekolah menemukan bahwa
dari self assessment ternyata kepemimpinan itu membutuhkan proses digitalisasi pembelajaran karena siswanya sekarang semakin banyak. Jadi kalau secara manual ini pasti akan jadi berat sekali. Jadi proses rekomendasi, menemukan rekomendasi-rekomendasi tersebut selain dari diskusi, kami juga mendapatkan inspirasinya juga dari rapor pendidikan. Jadi bagaimana kita membuat data yang ini bisa sinkron dengan rekomendasi yang muncul dari rapor pendidikan adalah bahwa setiap temuan yang muncul kita pastikan ada solusinya. Nah, solusi-solusi itu kan nanti akan ada daftarnya, Bapak. Nah, yang akan masuk ke dalam kebetulan dalam siklus pelatihan ini adalah ketika kita menemukan prioritas dari program tersebut. Jadi tidak semuanya program kita ambil sudah. Kita tidak adopsi semuanya, tidak. Tapi yang menjadi prioritas. Nah, tetap prioritas itulah yang kami dapat rekomendasinya juga, insight-nya juga dari rekomendasi rapor pendidikan seperti itu, Pak Muji. Terima kasih untuk masukannya. Juga dari Mbak Lina kemarin sempat diskusi juga tentang bagaimana pengisian ini, bagaimana keabsahan, juga setali tiga uang dengan yang disampaikan oleh Bu Titi bahwa tentang keabsahan ketika kita melibatkan sekolah untuk mengisi sebuah angket self assessment gitu ya, jangankan sekolah gitu, anak-anak juga kadang-kadang pengennya ya bagus-bagus aja gitu ya. Jadi anggap saja kalau misalkan kita hasilnya ternyata memang bagus, di situ banyak 3, 4 di kategori 3, kategori 4, ya anggap saja itu sebagai motivasi kita. Nanti sambil jalan kita evaluasi, kalau memang ternyata mengisinya 3 ternyata di levelnya 2, berarti kita kasih treatment khusus untuk supaya nanti bisa real ke arah 3 atau 4 seperti itu. Terima kasih Mbak Lutfi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin tambahan lagi yang perlu kita sharing diskusikan Bapak Ibu? Sangat menarik sekali diskusi kita siang kali ini, ada saran dan masukannya. Nanti kita akan bawa di tahap 3 di kegiatan kita nantinya. Oke, sebelum ini ada Cak Syukur mau menyampaikan atau Pak Cak Syukur dulu? Pak Syukur monggo. Waktunya tinggal berapa lagi Pak Lutfi? Pak Syukur juga pengen presentasi. Oh boleh, Pak Syukur setelah presentasi kita akhiri. Yang diakhiri. Monggo Pak Syukur. SP 1.2 ya. Oke, 1 SP 1. Monggo. Nggih, SP 1.2 nggih. Nggih. Nggih, soalnya Pak Syukur sudah sampai LK 3.1. Subhanallah. Akselerasi. Percaya nyebul. Percaya. Boleh saya izin share screen ya. Nggih, monggo Bapak. Jadi sesuai dengan tugas yang ada di LK yang ada di SP 1.2. Sampun terlihat nih Pak Syukur ya, share screen-nya ya. Sampun aman. Sampun. Ya, ini tadi saya share screen seluruh layar ya. Jadi sesuai dengan SP 1.2A ini kita kan mulai dari kegiatan 1, kegiatan 2 ini terkait dengan pemetaan. Jadi di kegiatan 1 itu kita melakukan pemetaan, kegiatan 2 itu refleksi, analisis, dan seterusnya kan begitu ya. Sampai dengan kemudian pengumpulan hasil. Pengumpulan hasil itu adalah hasil pemetaan pola pikir pendidik dan kepala sekolah. Kemudian kalau kita lihat rubriknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, Cak Syukur mencoba untuk melakukan keseluruhan tahapan itu pada sekolah modelnya Cak Syukur ya. Cak Syukur punya sekolah model yaitu SMK Negeri Pasirian. Kenapa SMK Negeri Pasirian ya? Karena satu, SMK Negeri Pasirian ini adalah SMK pusat keunggulan untuk skema reguler tahun kemarin, dan kemudian SMK juga yang tahun ini mendapatkan BOS kinerja, artinya rapot pendidikannya memang naiknya sangat hampir keseluruhan kondisinya naik.
Dan kemudian ini SMK Pasirian tahun ini juga merupakan sekolah revitalisasi ya. Jadi saya menggunakan model sebagai modelnya adalah SMK Pasirian. Nah, kemudian di dalam melakukan pemetaan kemarin saya lakukan sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 kemarin saya tutup untuk pengumpulan instrumennya. Kawan-kawan yang lain tadi, Bapak Ibu, saya menggunakan instrumen yang 20 pertanyaan itu, yang ada fix growth, kemudian grow fix, dan growth, itu yang saya gunakan. Dan penyajian instrumen saya lakukan secara online, jadi angketnya saya berikan secara online yang sudah saya siapkan dengan bantuan Canva AI itu kira-kira seperti yang tampil di layar ini kemarin yang kami bagikan kepada responden. Responden di sini saya tidak hanya guru dan kepala sekolah, tetapi juga tendik dan ditambah dengan murid. Jadi angket ini kemarin secara online saya berikan kepada responden dan hasilnya juga sudah terkumpul semua. Jadi sejak tanggal 6 sampai tanggal 11 kemarin terkumpul sekian puluh responden. Kemudian hasilnya, jadi sebagaimana rubrik tadi, bahwa rekapan hasil daripada pemetaan itu yang saya lakukan untuk kepala sekolah itu terlihat posisinya pada grow fix, artinya cenderung grow, ya, cenderung grow. Untuk kepala sekolah dengan skor 60 pada posisi skor 44 nih. Kemudian untuk guru ini relatif bervariasi. Untuk guru ada yang pada posisi grow, ada posisi grow fix atau cenderung ke grow, kemudian ada yang fix grow. Seperti itu untuk yang guru. Kemudian tendik juga ada bervariasi. Kemudian murid, di sini ada sekitar 34 murid respondennya kemarin yang bisa terjaring, dan 34 murid ini terdiri dari murid-murid yang tergabung di dalam kepengurusan OSIS, kepengurusan ekstrakurikuler, Dewan Ambalan, Paskibra, begitu anak-anak yang aktif di kegiatan-kegiatan itu yang saya jadikan responden. Ternyata di antara 34 murid itu ada 8 orang itu yang posisinya grow, kemudian grow fix ada 23 dan 3 yang fix grow. Itu posisinya dari hasil pemetaan. Sehingga kalau kemudian kita analisa, nah ini sebagaimana dari rubrik tadi, yang kedua adalah kita menganalisa hasil pemetaan pola pikir guru, murid, dan tendik. Ya, ini yang kedua. Kalau kemudian Cak Syukur analisa, setelah skornya ada 44, masuk grow fix, ini menunjukkan bahwa pola pikir kepala sekolah sudah memiliki kecenderungan yang positif. Dan sebagai implikasinya kepala sekolah perlu menjadi role model daripada grow mindset, terutama dalam menghadapi kegagalan, menerima kritik. Ini juga masih tercermin di dalam rapot pendidikan itu, walaupun dia ada pada posisi sekolah penerima kinerja, ini rapot pendidikannya, kalau Cak Syukur baca, dari sebagian besar yang menunjukkan kenaikan, tetapi ada juga yang beberapa yang menunjukkan penurunan, begitu ya, menunjukkan penurunan, tapi persentasenya jauh lebih besar yang naik, gitu kalau Cak Syukur lihat. Maka kemudian kepala sekolah itu masih perlu bersinergi atau perlu bagaimana menghadapi kegagalan, menerima kritik, itu masih perlu di dalam mindsetnya seorang kepala sekolah. Kemudian untuk guru ini hasilnya relatif bervariasi. Tadi saya katakan ada 35% itu posisinya sudah grow, kemudian 64 itu dari grow fix, dan masih ada yang fix tidak ada. Jadi karena sudah beberapa orang juga yang kemarin sempat kami katakan cenderungan yang generasi sekian itu sudah mulai berkurang.
Dari temuan ini menunjukkan bahwa secara umum guru di SMK Negeri Pasirian itu telah memiliki fondasi berpikir yang cukup kuat, itu karena posisinya sudah ada pada grow dan grow fix ya. Kemudian namun demikian Cak Syukur masih memandang bahwa dominasinya, jadi ini lebih besar itu kan masih pada grow fix. Nah ini yang menjadi garapan kita untuk mengintervensi sehingga bisa menjadi grow, kan intinya kan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih berada pada fase transisi dan dari grow fix menuju ke grow. Ini yang perlu intervensi di dalam kegiatan pengawasan kita. Nah, hal-hal yang perlu diperkuat di dalam intervensinya nanti termasuk kemampuan murid di dalam berkembang, kemudian kesalahan dan seterusnya. Untuk analisa tendik dari 5 orang tendik ini juga bervariasi hasilnya. Nanti dalam kita lanjutnya Cak Syukur akan memberikan ruang bagi tendik untuk proses belajar ya, karena dari 5 itu ternyata juga memang dari sisi generasi usia juga berbeda. Kemudian untuk murid juga bervariasi, namun demikian juga masih ada murid yang kategori Fixbro dan seterusnya. Kemudian analisa. Nah, yang paling penting adalah di sini saya ingin mengatakan bahwa gaya grow mindset. Nah, ini sudah terbukti sebenarnya. Grow mindset ini ya terbukti dengan capaian-capaian yang dilakukan sekolah pusat keunggulan, kemudian sekolah Revit, kemudian sekolah bos kinerja begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa sekolah itu sebenarnya sudah memiliki budaya ini. Dan kedua, kategori grow fix itu menjadi kelompok terbesar, ada 54%, maka ini merupakan temuan yang paling penting, artinya tantangan bagi sekolah bukan hanya pada merubahnya, tetapi bagaimana menguatkan mindset-nya yang sudah mulai bertumbuh itu. Jadi karena ternyata juga Bapak Ibu dari beberapa literasi, sama juga dengan gaya belajar, ternyata bahwa pola pikir ini suatu saat bisa berubah. Ternyata dari beberapa referensi yang coba saya koneksikan. Ya. Bisa jadi suatu saat, yang kemarin diskusi, siapa yang kemarin Bu Aris ya, kalau nggak salah waktu itu diskusi bahwa ketika seseorang itu sudah memiliki grow mindset, tetapi ternyata dalam perjalanan ada barrier-barrier yang kemudian menyebabkan dia malah berubah. Malah berubah itu. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan yang fix maupun yang grow fix begini, tidak hanya merubah dia menjadi grow, tetapi bagaimana menguatkannya, memeliharanya. Ketiga, tendik menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih, karena sebagian besar tadi posisinya masih pada fix grow. Kemudian keempat, guru merupakan kekuatan strategis sekolah. Jadi sebagaimana biasa ya memang ketika kita bicara pembelajaran ya pada guru utamanya Bapak Ibu. Itu kemudian secara keseluruhan kami merekomendasikan dari kegiatan ini sebagaimana yang ada di dalam rubrik tadi bahwa kita mengintegrasikan program dan kemudian bagaimana ini maka sekolah itu diharapkan menjadi role model dalam menerima kritik, mengikuti kesalahan, mencoba inovasi, dan seterusnya. Guru penguatan pembelajaran berbasis proyek, berbasis tantangan, ini perlu lebih ditingkatkan lagi, karena dari SP 1.1 yang tadi Bapak Ibu lakukan, itu Cak Syukur menemukan adanya anomali data. Jadi dari 2 data yang saya lakukan, saya gunakan, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, rapot pendidikan baik, tetapi ternyata begitu kita evaluasi diri menggunakan instrumen yang tadi Bapak Ibu gunakan, ternyata posisinya mereka sebagian masih pada posisi mulai berkembang dan berkembang. Sedikit sekali yang posisinya maju. Maka di dalam pengembangannya untuk yang 1.1 itu rekomendasinya seperti yang Bu Retno sampaikan tadi, memang seharusnya yang di-compare adalah rapot pendidikan dan hasil supervisi. Nah, ini ternyata hasil supervisi
kalau menggunakan tahun kemarin ya saya rasa kurang tepat. Maka Cak Syukur mencoba nanti selesai kegiatan pelatihan ini di bulan Desember, mudah-mudahan nanti supervisi akademik yang dilakukan di sekolah itu nanti akan selesai juga sehingga bisa langsung mengkomparasi antara rapot dengan hasil supervisi. Jadi tekanan Cak Syukur terkait dengan penguatan pembelajaran itu mencoba melalui supervisi akademik yang harus dilakukan sebagaimana tahapannya pada semester ini. Jadi guru itu saya kira Pak Lutfi yang bisa saya sampaikan menguatkan pola pikir bertumbuh dari sekedar keyakinan menjadi budaya sekolah, ini yang perlu bagaimana menjadi budaya melalui keteladanan kepala sekolah. Nah ini ya, keteladanan kepala sekolah, mudah-mudahan kepala sekolah juga melalui pendampingan bisa meningkatkan pola pikirnya menjadi grow. Bagaimana sebagian guru yang sudah pada posisi guru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Lutfi, ini sesuai dengan rubriknya, saya mencoba 1, 2, 3, 4, insya Allah sudah daripada rubrik itu. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi saran dan masukannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syukur, atau mungkin sudah dicukupkan terlebih dahulu? Kita oke. Baik Bapak Ibu sekalian, izin share screen untuk sesi ini. Karena ini baik sudah tampil oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berada di posisi pemaparan ini Bapak Ibu sekalian oke. Tadi ada terkait dengan inquiry kolaboratif maupun intervensi pola pikir, sudah kita berbagi praktek baik di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di tahapan keempat, yaitu ini literasi program dan umpan balik. Nanti setelah kita bertemu, nanti di hasil saran dan masukan pada hari ini, pada kesempatan ini, nanti kita bawa kembali ke sekolah sebagai tadi hasil kita tadi itu sudah mendapatkan penguatan, sehingga nanti ada penajaman prioritas, ada rekomendasi aksi maupun review berbasis masukan yang sudah kita lakukan tadi. Untuk yang ditransformasi terkait dengan PPT menuju PPB, ada review bersama, kemudian validasi objek, sekaligus ada nanti juga tindakan intervensi PPT menuju PPB. Baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk mendokumentasikan jejak eksperimen pembelajaran, mengubah praktek pendampingan menjadi pengetahuan institusional yang berkelanjutan dengan cara identifikasi, refleksi, dan pendokumentasian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kita sharingkan atau sharing diskusikan pada kesempatan kali ini. Mungkin terakhir, apa masih ada yang perlu kita diskusikan, sharing diskusikan kembali? Oke, mungkin Pak Muji ada yang disampaikan? Tambahan mawon Pak Lutfi ya. Oke. Pertama, untuk tugas jenengan share apa yang perlu dipersiapkan di grup Lumajang itu usahakan di awal Pak. Jadi misalkan rencananya hari ini kita online, maka Senin atau satu minggu sebelumnya sudah di-share. Sehingga kami nanti akan bisa fokus. Karena yang SP 1.2 itu tidak bisa kebuka kalau belum mengerjakan SP 1.1. Nah, SP 1 itu baru saya buka ini. Jadi kalau kita lihat SP 1.2 yang diinginkan di LMS itu ternyata apa yang dipresentasikan Cak Syukur gitu ya. Sedangkan kita itu mendapatkan berapa file ya yang berhubungan dengan rencana ketemu ini. Pertama pembentukan pengurus KKG, KKS gitu ya. Kemudian yang kedua instrumen tentang pembelajaran mendalam, levelnya level berapa? Ternyata kan tidak dipakai gitu ya.
Jadi instrumen itu kalau bisa jangan dulu disebarkan sebelum memang waktunya untuk kita bahas itu gitu. Biar nanti analisa teman-teman yang mengumpulkan tugas itu ya sesuai dengan yang ada di tugas, bukan sesuai dengan instrumen yang disebarkan gitu. Itu aja Pak Lutfis, masukan saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Muji atas saran dan masukannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu nggih kegiatan kita kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa akhiri kegiatan kita kali ini. Mohon maaf mungkin ada kekurangan yang mungkin nanti sebagai bahan refleksi kami untuk kegiatan berikutnya. Tak foto, Pak? Foto, boleh. Monggo Bapak Ibu sekalian, open kamera. Kita foto bersama. Yang foto siapa ini? Bu Rina nggih? Merekamnya itu nggak bisa punya saya, Pak. Bukan ininya. Bambang mana Pak Bambang? Bukan ini apa? Host nggak bisa punya saya, Pak. Yang apa itu? Sebentar. Baik. Pak Bambang mungkin lagi istirahat Bu, tadi izin perutnya sakit. Lambungnya sakit. Gitu. Oke. Baik, saya screenshot 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi. Yang di perjalanan, lagi besok, di jalan, ketemu besok lagi dini besok. hari. Saya izin Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lutfis, terima kasih semuanya. Izin live. Monggo. Izin live juga. Siap. Oke, hati-hati semuanya. Assalamualaikum. Salam.